Islamic Brotherhood Television. Perjalanan ini dimulai pada 4 Januari 2026 dari Petamburan, Jakarta. Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, DPP FPI, bersama Imam Besar Habib Rizik Syihab, berangkat untuk kunjungan kemanusiaan pertama pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025. Bencana ini berdampak luas pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan rumah rusak, serta ratusan ribu jiwa terdampak dan mengungsi. Kunjungan kami dimulai dari Aceh sebagai tujuan pertama dengan tujuan menyampaikan bantuan materi, dukungan moral, serta tausiah kepada masyarakat terdampak. Selain itu, kedatangan kami juga dalam rangka memberikan motivasi dan semangat langsung kepada para relawan FPI yang telah bertugas sejak hari pertama bencana, mengelola posko, mendirikan dapur umum, mendistribusikan logistik, serta membantu proses pembersihan dan evakuasi di wilayah terdampak. Pukul sekitar 4 sore, kami menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan ke Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah transit singkat di Medan, pada pagi 5 Januari 2026, kami melanjutkan penerbangan ke Bandara Malikussaleh. Di bandara, kami disambut oleh perwakilan ulama, tokoh masyarakat, dan anggota FPI. Sambutan sederhana diikuti doa bersama sebelum kami melanjutkan perjalanan darat ke wilayah terdampak di Provinsi Aceh. Perjalanan darat pertama kami lakukan menuju Kabupaten Aceh Utara, salah satu wilayah paling parah terdampak bencana. Sepanjang rute, kondisi pasca bencana terlihat jelas. Jalanan berlumpur dan rusak di beberapa titik. Rumah-rumah warga penuh bekas genangan air tinggi, sawah dan ladang tertimbun material longsor, serta infrastruktur seperti jembatan yang masih dalam perbaikan. Bencana hidrometeorologi ini menjadi salah satu yang terparah di Sumatera. Pemulihan masih berlangsung lambat, dan masyarakat serta relawan membutuhkan dukungan berkelanjutan. Di Aceh Utara, masyarakat menyambut kami dengan antusias. Warga dari berbagai kalangan berkumpul, termasuk anak-anak, orang dewasa, dan tokoh masyarakat. Para relawan FPI yang telah bertugas sejak awal bencana Habib Rizik Syihab menyampaikan tausiah singkat yang menekankan kesabaran menghadapi ujian dari Allah, peningkatan ibadah, serta saling tolong-menolong sebagai bentuk ukhuwah Islamiyah. Beliau secara khusus memberikan motivasi kepada relawan-relawan tersebut, mengapresiasi pengorbanan mereka, dan mengajak untuk terus istiqamah dalam tugas kemanusiaan, karena setiap ikhtiar yang diniatkan ikhlas akan mendapat balasan dari Allah. Sekali lagi, semoga pertemuan kita pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram,
tentu sebagai imanitas hebat ini ada apa, saudara? Karena saya ingat betul sebelum terjadi bencana sekitar 1-2 bulan yang lalu. Terima kasih. Tapi kemarin kata apa Presiden bilang? Siapa yang melarang bantuan asing? Siapa yang nggak menerima? Alhamdulillah. Ini baru Presiden yang kemarin diberikan. Mereka menambah di Aceh seenaknya, saudara, sampai terjadi musibah yang begini hebat. Mereka harus ditangkap dan diadili. Harta benda mereka harus disita dan harus diberikan untuk ganti rugi kepada semua korban bencana yang ada di Aceh ini. Betul? Sallu ala Nabi. Setelah tausiah, kami melakukan penyerahan bantuan kemanusiaan secara simbolis. Paket sembako, beras, Al-Quran, serta kitab-kitab keislaman dari DPP FPI dan donatur. Penyerahan ini kami saksikan langsung bersama warga terdampak dan relawan, dan menjadi wujud kepedulian sesama umat sekaligus penyemangat bagi para relawan yang tetap bertahan di posko-posko lapangan. Kunjungan kami pada 5 Januari 2026 merupakan perjalanan pertama pasca bencana ke wilayah Sumatera dengan Aceh sebagai tujuan awal. Pada tanggal 5 Januari 2026, perjalanan rombongan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam bersama Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dilanjutkan menuju Kabupaten Birun, tepatnya ke Kecamatan Peusangan Siblahkrung.
sana, rombongan disambut hangat oleh jajaran DPW FPI Birun yang dipimpin oleh Tengku Zainuddin MZ. Kunjungan ini dilakukan di tengah situasi darurat pasca bencana banjir bandang dan longsor yang masih melanda sebagian besar wilayah Aceh. Seperti di Kabupaten Aceh Utara sebelumnya, Habib Rizik Syihab menyampaikan nasihat agama mendalam, memberikan ceramah penuh hikmah, menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa logistik, pangan, Al-Quran, serta kitab-kitab agama, sekaligus memberikan dukungan moral kepada para relawan dan masyarakat terdampak di Kabupaten Birun. Suasana sangat hikmat dan penuh antusiasme. Warga setempat menyambut kedatangan rombongan dengan semangat tinggi, mendengarkan setiap tausiah nasihat dari Habib Rizik dengan penuh kekhusyukan. Seperti satu tubuh. Bagaimana itu satu tubuh, saudara? Idza syaka bi'udhun tada'ahu sa'irul jasad bisahar wal humma. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka kami dari Jakarta, Anda semua di Aceh, kita semua sama-sama umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi melalui media sosial dan juga melalui rekan-rekan kawan-kawan Front Persaudaraan Islam yang ada di Aceh derita. Kehadiran beliau membawa semangat kebersamaan dan ketabahan dalam menghadapi musibah. Beberapa pejabat daerah juga turut hadir, mendampingi dan menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab, menunjukkan koordinasi yang baik antara masyarakat, ulama, dan pemerintah dalam upaya pemulihan pasca bencana. Puncak acara di lokasi tersebut adalah pelantikan resmi DPW FPI Birun sebagai struktur pimpinan wilayah yang baru. Pelantikan ini langsung diarahkan untuk fokus pada kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Aceh saat ini, sehingga organisasi dapat segera berkontribusi maksimal dalam membantu masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan. Ini sambutan dari Bapak Bupati. Apa kata Rasulullah? Waqaftu 'inda mizanih. Ketika itu aku akan berdiri di hadapan timbangannya. Timbangan amalan itu. Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen FPI bersama Habib Rizik Syihab untuk tetap hadir di tengah rakyat Aceh, tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam aksi nyata kepedulian sosial di saat-saat sulit.
tapi santri harus tetap belajar. Insya Allah di balik tempat yang mendapatkan musibah ini akan lahir ulama-ulama besar, insya Allah, yang akan menjadi penerus para perjuangan ulama Aceh. Takbir. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Muhammad selaku Ketua DPRI yang telah menyerahkan sembako 100 paket sembako. Insya Allah akan dipergunakan terutama ke masyarakat kampung ini yang rumahnya rusak, baik rusak parah dan rusak ringan, mudah-mudahan cukup. Kemudian bila selebihnya baru ke yang lain. Jadi disalurkan oleh posko di DPW Hilmi FPI Bilut. Kemudian dari Mahkamah Front ingin menyerahkan Quran kepada anak-anak TPA di sini, silakan menerima. Dari Mahkamah Front DPD FPI Aceh menyerahkan Al-Quran dan Iqra. Juga lah urung bagi. Ya. Jadi disalurkan khusus kepada anak-anak kampung ini yang belum ada Quran jika sudah tenggelam. Alhamdulillah, ahlan sahlan. Tunggu Fajar Sidik. Amin. Tunggu Fajar Sidik dari Dayah Rohul Mudi. Alhamdulillah. Tunggu Muhammad Irfan dari Dayah Rohul Mudi. Ya, mana lagi? Tunggu Muhammad Irfan. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Imam Besar kami. Doakan dititip salam oleh Habibah untuk mendoakan pondok pesantren Nabiyah Rohul Mudi. Semoga menjadi pesantren yang amin. Selanjutnya acara penyerahan sembako secara simbolis oleh Ketua Umum DPP FPI kepada posko FPI Biren yang diterima. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selanjutnya foto dengan DPP. Saudara, nah kalau pemerintah nggak hadir, saudara, rakyat berhak protes. Rakyat berhak untuk mengajukan keberatan. Rakyat berhak untuk terus menolak. Dan bimbingan dari Habib untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300 orang kapal nggak punya, saudara. Nah, begitu diumumkan bencana nasional, kita coba hubungi saudara Perni. Ini kita punya 1.300 bencana nasional. Kenapa sekarang kok enggak? Nah, saudara, bagaimana rumah kami? Bagaimana tempat tinggal kami? Apakah kami harus mandi di tempat-tempat pengungsian dulu, baru kami ada bantuan? Bagaimana? Saudara, saya mau tanya, Indonesia kaya nggak? Kaya nggak? Saking kayanya bukan hanya minyak bumi, sampai minyak langit banyak Indonesia, saudara. Apa minyak langit? Sawit, saudara, betul? Betul. Emasnya, kekayaan lautnya, kekayaan alam. Pada tanggal 6 Januari 2026, perjalanan rombongan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam bersama Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab dilanjutkan menuju Kabupaten Bener Meriah, wilayah dataran tinggi Gayo di Aceh, yang terkenal dengan medan pegunungan terjal dan rawan bencana alam. Kabupaten ini baru saja dilanda banjir bandang dan longsor hebat akhir November 2025, merusak ratusan rumah, menghancurkan infrastruktur termasuk puluhan jembatan dan badan jalan, serta menimbun desa-desa di berbagai kecamatan.
rombongan harus menempuh jalan lintas Pirun Takengon yang rusak parah pasca bencana. Medan terjal berliku-liku, material longsor masih mengancam di pinggir jurang. Genangan air dan titik-titik amblas membuat perjalanan penuh tantangan, serta memakan waktu lebih lama dari biasanya.
di sana, rombongan disambut hangat oleh jajaran tim PI Bener Meriah. Kunjungan ini sangat bermakna di tengah proses pemulihan pasca bencana, di mana ribuan warga membutuhkan bantuan mendesak dan menghadapi ancaman susulan.
Seperti kegiatan sebelumnya, Habib Rizik Syihab menyampaikan nasihat agama yang menyentuh hati. Ceramah penuh hikmah tentang ketabahan menghadapi ujian alam dari Allah, menyerahkan bantuan kemanusiaan sekaligus memberikan dukungan moral kuat kepada para relawan dan korban yang tengah berjuang bangkit. Suasana begitu hikmat. Warga setempat, mayoritas petani kopi dan masyarakat Gayo yang tangguh, menyambut rombongan dengan antusiasme tinggi. Mereka mendengarkan tausiah Habib Rizik dengan penuh kehusyukan, seolah menemukan kekuatan baru di tengah duka dan cobaan berat. Puncak acara adalah istighosah bersama di lokasi terbuka dekat masjid setempat, diikuti ratusan warga dan relawan. Habib Rizik Syihab memimpin doa tolak bala secara khusyuk, memohon perlindungan Allah dari bencana susulan, keselamatan bagi korban dan pengungsi, serta kekuatan iman bagi seluruh masyarakat Aceh. Doa itu menjadi momen menyatukan hati, mengingatkan bahwa musibah adalah ujian yang harus dihadapi dengan tawakal, sabar, dan gotong royong. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan dan satu kegembiraan serta satu kehormatan bagi saya dan rombongan pada malam hari ini bisa bersilaturahim, yaitu ke Majelis Al-Mashhad, pimpinan daripada guru kita semua, Akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram As-Sayyidil Habib Ali bin Hasan Al-Attas, begitu juga ayahanda beliau yang duduk di samping saya, beserta segenap para pengurus Ar-Rabitatul Alawiyah hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum, famakanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, ini satu kebahagiaan, satu kehormatan bagi kami bisa mampir, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Saya perkenalkan dulu, saya tidak datang sendiri, saya datang dengan rombongan. Ada 3, saya punya menantu yang ikut. Itu pertama ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Beliau sekaligus sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Jadi Ketua Umum FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, saudara, dan beliau didampingi oleh 2 pengurus pimpinan pusat. Ada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas dan ada Habib Ali bin Alwi Al-Attas Syahwan. Mereka bertiga adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum dari DPP FPI. Nah, kenapa mereka bertiga ikut serta bersama saya pada saat ini? Karena memang safari perjalanan kami kali ini adalah safari kemanusiaan. Kami punya jadwal untuk mengunjungi beberapa tempat bencana, sekaligus melihat langsung apa yang sudah dilakukan oleh DPD FPI Aceh beserta DPW FPI di kabupaten-kabupaten yang tersebar di Aceh, khususnya di tempat-tempat yang terjadi bencana. Kami sudah keliling dari Loksmawi ke Aceh Utara, tadi juga kita gelar acara, kemarin juga ada acara di Biren, dan tadi juga kita kumpul dengan masyarakat di Benar Meriah, Ikhwan. Alhamdulillah malam ini bisa mampir kemari. Perjalanan rombongan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam bersama Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab kemudian dilanjutkan dengan agenda ziarah ke Masjid Ba'alawi Aceh yang berlokasi di Gampong Pucuk Alu. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam yang sangat bersejarah, didirikan dan diresmikan oleh ulama karismatik keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, dimakamkan di area utara masjid di bawah kubah hijau yang tenang dan megah. Di lokasi tersebut, rombongan melaksanakan doa dan ziarah dengan penuh kekhusyukan.
mengirimkan doa untuk Sohibul Makom Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas. Doa-doa dipanjatkan sebagai bentuk penghormatan mendalam, sekaligus ikhtiar spiritual memohon keberkahan dan kekuatan iman bagi seluruh umat di tengah cobaan bencana yang masih melanda Aceh. Usai ziarah, rombongan meninjau langsung kelas-kelas pembelajaran di bawah naungan Yayasan Masjid Ba'alawi. Tempat-tempat ini telah dibersihkan oleh relawan FPI dari sisa lumpur dan material banjir pasca bencana akhir 2025. Sehingga aktivitas pendidikan keislaman dapat kembali berjalan lancar. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi yang hangat. Pada 7 Januari 2026, rombongan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam bersama Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab melanjutkan rangkaian silaturahmi dan kunjungan kemanusiaan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kunjungan ini merupakan bagian dari ikhtiar kemanusiaan untuk memberikan dukungan moral, meninjau langsung dampak bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025, serta menguatkan para relawan yang telah bekerja keras di lapangan sejak hari-hari awal musibah. Agenda diawali dengan mendatangi posko utama relawan FPI Aceh Tamiang. Di posko tersebut, Habib Rizik Syihab menyapa para relawan yang telah bermarkas dan bergerak membantu masyarakat. Beliau memberikan nasihat agama, motivasi, serta penguatan moral agar tetap istiqamah, berhikmah, dan menjaga keikhlasan dalam melayani masyarakat Aceh yang tertimpa musibah. Suasana pertemuan hangat dan penuh semangat. Habib Rizik juga secara khusus menyapa para relawan medis yang bertugas di posko sebagai bentuk apresiasi.
Usai dari posko utama, rombongan melanjutkan peninjauan ke SMA N1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah ini sebelumnya terdampak banjir parah, dengan lingkungan dan ruang kelas dipenuhi lumpur pekat. Di lokasi tersebut, Habib Rizik Syihab meninjau langsung kondisi pasca banjir, sekaligus melihat hasil kerja relawan FPI yang telah melakukan pembersihan lumpur secara bertahap. Rombongan menyapa para guru dan pihak sekolah, serta berbincang dengan relawan yang bertugas sebagai bentuk dukungan moral agar aktivitas pendidikan dapat segera kembali normal dan anak-anak bisa belajar lagi tanpa hambatan. Setelah dari SMA N1 Karangbaru, rombongan bergerak menuju RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang. Rumah sakit ini merupakan fasilitas vital yang terdampak banjir dan membutuhkan penanganan serius agar pelayanan kesehatan tidak terhenti. Dalam beberapa hari terakhir, relawan FPI Aceh Tamiang turun langsung membersihkan area rumah sakit sehingga operasional dapat kembali berjalan. Di RSUD Muda Sedia, Habib Rizik Syihab bersilaturahmi dengan Direktur Rumah Sakit, menyapa para dokter dan tenaga medis, serta menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh relawan yang telah berkontribusi. Pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada relawan Front Pembela Islam atas bantuan nyata yang membantu percepatan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Agenda kunjungan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan kunjungan kemanusiaan ke Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Pondok pesantren ini sempat menjadi perhatian publik karena berperan sebagai benteng alami penahan gelondongan kayu besar yang terbawa arus banjir. Kayu-kayu tersebut tertahan di area pesantren sehingga tidak menerjang permukiman warga di sekitarnya, menyelamatkan banyak jiwa dan harta benda. Dikemanakan kan, itu masih sementara diamankan, lah kita pun nggak ada mau kita ambil atau bagaimana. Pemufikina muwakifuna wa abuna huna Allah. Ayo sama-sama terus ya. Arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. المسلمين يا أرحم الراحمين
Pada 8 Januari 2026, rombongan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam bersama Imam Besar Habib Rizik Syihab melanjutkan rangkaian perjalanan silaturahmi dan kunjungan kemanusiaan menuju Provinsi Sumatera Barat. Dengan tujuan awal Kota Padang, kunjungan ini bagian dari kepedulian terhadap masyarakat Sumatera Barat yang masih terdampak akibat banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor dahsyat sejak akhir November 2025. Bencana ini telah menyebabkan ribuan rumah rusak, infrastruktur hancur, serta ribuan warga mengungsi di berbagai kabupaten termasuk Agam dan Danau Maninjau. Setibanya di Kota Padang, Habib Rizik Syihab langsung berkunjung ke Masjid Hasanuddin. Di masjid tersebut, beliau menyampaikan ceramah agama yang mendalam dan penguatan spiritual kepada jamaah yang memadati ruangan. Dalam tausiahnya, Habib Rizik mengajak umat memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, serta menjadikan musibah sebagai bahan muhasabah diri. Ia menekankan kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan menjauhi maksiat yang mendatangkan murka Allah. Pesan-pesan disampaikan dengan bahasa lugas dan menyentuh hati sehingga jamaah dapat merenung makna cobaan besar. Yang isinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan dan kebahagiaan. Ya Rasulullah, salam alaikum. Bila ikhtisar 3 bait. Usai ceramah, Habib Rizik Syihab bersilaturahmi hangat dengan pengurus masjid dan tuan rumah sebagai bentuk penghormatan serta penguatan ukhuwah Islamiyah. Setelah agenda di Kota Padang, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Agam, tepatnya kawasan Danau Maninjau. Fokus kunjungan tertuju pada Jorong Pasar Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Salah satu titik terparah, kondisi pasca bencana masih memprihatinkan. Bongkahan batu besar menghantam pemukiman, merusak rumah, jalan, dan meninggalkan kerusakan luas di sepanjang aliran sungai. Sejumlah warga mengungsi di masjid-masjid karena rusak berat. Rumah rusak berat. Habib Rizik Syihab menyapa para pengungsi secara langsung, mendengarkan keluhan mereka dengan empati serta memberikan dukungan moral agar tetap tabah, juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Luar biasa selama hari itu malam ya, sok semua persis. Jadi memang banjir itu ada yang disebabkan penggundulan hutan, ada yang disebabkan penambangan, ada juga karena kemarau panjang. Yang gelondong.
Rombongan kemudian meninjau titik-titik longsor secara langsung, di mana material longsor masih mengancam dan berpotensi susulan. Terlihat jelas kondisi lapangan menjadi pengingat kuat akan pentingnya kewaspadaan. Pada malam hari, Habib Rizik Syihab kembali ke kota Padang untuk menghadiri istighosah dan doa bersama di Masjid Pauh. Kegiatan ini dihadiri masyarakat yang memadati area masjid dengan antusias. Jamaah mengikuti doa, zikir, dan tausiah dengan khusyuk mendalam. Dalam tausiah malam itu, Habib Rizik mengajak umat memperbanyak ibadah, memperbaiki akhlak, meningkatkan kepedulian sosial, serta menekankan doa dan ikhtiar harus beriringan.
Beliau menyoroti persatuan dalam menghadapi musibah, suasana hikmat, penuh harap agar Allah memberikan perlindungan dan keberkahan bagi Sumatera Barat. Pada 9 Januari 2026, Habib Rizik melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nanggalo, Kota Padang. Kehadiran beliau disambut antusias oleh jamaah yang memenuhi masjid. Seusai sholat, Habib Rizik berdialog langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi serta keluhan warga terdampak. Hancuran dampak saudara, rumah-rumah kampung ini lebih besar saudara. Tapi memang dari segi korban jiwa Sultami lebih besar. Nah, tapi ini jangan dianggap remeh saudara, karena pemulihan ini bisa lama saudara, pemulihan ini, dan kita mesti hati-hati. Kadang-kadang ada lembaga-lembaga dari luar Islam juga peduli mau melakukan konseling dan lain sebagainya, healing. Maaf, kadang-kadang ada pesan-pesan pemurtadan di balik itu semua, dan itu harus kita waspadai. Agenda dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi longsor di Kecamatan Nanggalo. Di sana, warga menyampaikan kebutuhan mendesak untuk pemulihan. Habib Rizik memberikan nasihat, motivasi, serta penguatan moral, mengajak tetap bersabar, saling membantu, dan tidak kehilangan harapan.